Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kakak kelas pimpin doa dulu sayang. Siap. Ya. Oke semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama karena mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Oke, baik. Alhamdulillah tadi sudah melantunkan ayat suci. Sekarang kita membacakan Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Wallahul ladzi la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid. Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Asli, Anissa, Jihan, yang lain hadir semua? Hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa berkumpul bersama. Baik. Tadi ke sekolah ini ada tujuan nggak? Ada. Buat apa sayang? Buat belajar. Buat belajar. Belajar menuntut ilmu. Kemarin kita belajar tentang apa coba? Bella. Materi kita kemarin tentang apa? Tentang kejujuran. Tentang kejujuran. Kita mempertahankan kejujuran. Coba kemarin kita belajar tentang jujur. Jujur itu menurut Imam Al-Ghazali dibagi 3. Coba disebutkan kembali, diingat kembali. Ada apa aja? Jujur dalam perkataan, perbuatan, dan lisan, dan hati. Niat. Nah, jadi jujur itu dibagi 3. Iya, jujur dari Niat. jujur dari perbuatan. Kita mesti ingat. Oke, baik. Sekarang kita akan ke bab bentuk, yaitu nikmatnya mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Nah, di sini akan Ibu sampaikan tadi pembelajaran kita yaitu 1.7. Yang pertama yaitu meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian 2.7 memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Oke, yang 3.7-nya agama sesuai perintah Quran surah At-Taubah ayat 122 ya. Nah, ada tujuan pembelajaran. Di sini Ibu akan mengambil model pembelajaran discovery learning ya. Ya, seperti biasa kita dengan model pembelajaran discovery learning setelah kalian mempelajari
Jadi kalian itu memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi Quran Surah At-Taubah 122 dan hadis yang terkait. Kemudian ada pun yang tujuan yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis makna menuntut ilmu dengan baik dan dalil menuntut ilmu. Kemudian mampu juga menganalisis adab dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dan yang terakhir memulai, ibu akan menampilkan video inspirasi dan ada beberapa gambar yang ibu sajikan agar kalian mengerti tuh bagaimana semangat menuntut ilmu, bagaimana yang harusnya kalian lakukan ya. نحن جيران بلا الحرم حامي الإحسان والحسن نحن. Dari video tadi, apa yang bisa kalian petik? Lihat. Pentingnya menuntut ilmu. Kenapa saya penting? Karena untuk masa depan. Ada yang bisa menambahkan? Bisa? Jadi jangan pernah menyerah untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu. Terus, menurut Arif dari video dan gambar tadi apa yang Arif petik? Terus bersyukur. Harus bersyukur, bagus banget. Nah, coba perhatikan ke depan. Ini gambar apa sayang? Ini apa? Gedung opera. Gedung opera ini tidak mungkin dia langsung ada di situ ya, nak. Pastinya dengan ada campur tangan ilmu pengetahuan dari manusia. Sekarang ibu akan menampilkan media pembelajaran yang tentang materi kita hari ini ya, nak ya. Oke, nanti dulu ibu buka dulu. Jadi ibu sudah siapin medianya. Nanti setelah itu kalian ibu kasih tugas dalam bentuk LKPD ya. Iya. Ibu berasal dari kata adina artinya mengetahui. Sedangkan lawan dari kata tersebut adalah jahlun yang artinya bodoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Menuntut ilmu adalah ikhtiar atau usaha dalam mempelajari ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Menuntut ilmu merupakan kewajiban juga kalian saksikan dari media yang sudah ibu tampilkan ya. Nah sekarang ibu akan membagikan LKPD. Di sini sudah ada pertanyaan. Namun sebelumnya ibu bagi dulu kalian menjadi 3 kelompok ya. Ya. 3 kelompok yang ini kelompok 3, kelompok 2, sama kelompok 1. Yang kelompok 1 silakan bergabung di kelompok 1. Boleh berhadapan-hadapan. Ya. Yuk. Ini dulu, rapiin dulu mejanya. Biar berhadapan-hadapan. Bentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kalau sudah dibentuk kelompoknya, ibu akan membagikan LKPD untuk kelompok 3. Ini saya. Silakan kalian kumpulkan data dulu tentang pertanyaan itu. Nanti setelah itu kalian diskusikan, ya. Boleh menggunakan modul, boleh menggunakan handphone, ya. Boleh kalian mengakses internet.
berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui. Sedangkan lawan kata dari tersebut adalah jahlun, yang artinya bodoh. Makna menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ikhtiar atau usaha dalam mempelajari ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Melakukan menuntut ilmu, yaitu dengan belajar serius, penuh semangat, sungguh-sungguh, senantiasa berusaha meraih prestasi dengan hasil belajar sendiri, yang menyampaikan ilmu kepada sesama. Dalam hadis riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku ilmu, walaupun hanya satu ayat. Menyampaikan ilmu harus dengan cara santun, lemah lembut, dan bijaksana. Tangan untuk kelompok 1. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menganalisis hukum menuntut ilmu dan dalil tentang menuntut ilmu. Ilmu itu adalah wajib. Yang pertama fardu kifayah, yaitu hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga memiliki dan dikuasai dengan golongan kafir seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu lainnya. Dan yang kedua adalah ilmu fardu ain, hukum mencari ilmu fardu ain jika ilmu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dengan segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya. Allah memerintahkan untuk belajar pertama kali kepada Rasulullah di Gua Hira, yaitu diperintahkan dalam surat Al-Alaq dari 1 sampai 5, kemudian di surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis Ibnu Abdul Bar. Kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait, yaitu 1. Keberadaan Islam sangat ditentukan oleh umat Islam yang berilmu. 2. Dalam Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu dan mendakwahkan Islam sebagai bentuk membela agama Islam. 3. Semakin tinggi keilmuan umat Islam, ajaran Islam akan terus dan senantiasa terjaga keberadaannya. 4. Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu merupakan upaya membela agama Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil presentasi kalian? Siap. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keutamaan menuntut ilmu. Salah satunya diantaranya yaitu seperti diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dalam surat Al-Mujadalah nomor 158 ayat 11 diterangkan, ya fa'ilahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah rahmat dan menuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat. Dan juga pertama, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan kepada orang lain, dan tentunya itu merupakan sedekah yang paling utama. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah diterangkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seseorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada saudara sesama muslim. Ya.
Baik, ada yang mau bertanya dengan kelompok 3? Silakan. Silakan, ada pertanyaan. Selain yang teman-teman apa saja Keutamaan yang dikatakan ilmu kepada orang lain. apa aja keutamaannya selain yang kalian sampaikan tadi? Pertama, dinamai oleh malaikat membawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelimuti mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ya, dari kami apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Bahan refleksi, Ibu akan membagikan penilaian sikap terhadap kalian. Misal di sini ada penilaian sikap. Yang pertama, saya berkeinginan untuk terus belajar. Nah, nanti kalian sini isi dengan sejujurnya ya. Ini namanya sebagai bahan refleksi. Namun sebelumnya benerin dulu deh tempat duduk kita. Ibu kasih waktu 5 menit ya, diisi. Sekarang kumpulkan kembali. Sudah saya? Ya. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari analisisnya tadi, dari pengumpulan datanya tadi sudah dipresentasikan. Baik, untuk selanjutnya kalian simpulkan apa saja yang dibahas tadi tentang materi kita tadi, kesimpulannya apa? Kelompok 1, dari apa yang kita pelajari tadi, apa kesimpulan yang kalian ambil dari yang kita pelajari tadi? Coba berdiri. Akhirat, dan untuk mendapatkan akhirat tentu saja harus belajar ilmu agama. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tujuan dari kesimpulan tadi kelompok 1, karena tujuan utama manusia itu adalah akhirat. Jadi carilah ilmu akhirat, tidak hanya di dunia, tapi akhirat juga. Bagus sekali ya. Coba kelompok 2, silakan. Apa kesimpulan dari kalian tentang materi yang sudah kalian pelajari tadi? Jadi kesimpulannya, ilmu itu tidak hanya dicari, tetapi juga harus diamalkan. Islam mewajibkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Oh iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Mencari ilmu yang pandai akan dianggap sebagai orang yang bodoh apabila ilmunya belum diamalkan kepada orang lain. Orang yang belum berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya maka diancam siksa api neraka. Nah, tepuk tangan dong. Bagus sekali ya. Baik. Jawaban kalian benar semua. Kesimpulannya benar semua. Tapi Ibu akan menggunakan dari materi yang sudah kalian paparkan tadi ya. Yang pertama, Allah itu memang memerintahkan kepada umatnya, dari Rasulullah juga memerintahkan kepada kita agar kita belajar. Buktinya di mana, Bu? Buktinya Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Agar apa? Agar belajar. Tepatnya di Gua Hira itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah. Selain itu di dalam Al-Quran pun banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 122. Kemudian di situ di hadis juga dipertegas Rasulullah memerintahkan kita dari ilmu, mulai dari buaya sampai ke liang lahat. Utlubul ilma ilallah. Terus lagi tadi seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Apa hadisnya tadi?
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Ya, itu kewajiban. Nah, selain itu, setelah kita mencari, kita juga wajib menyampaikannya kepada orang lain. Jadi dengan kita menyampaikannya, kita itu memperkokoh agama Islam, keyakinan kita. Seperti yang dijelaskan di surat At-Taubah tadi. Ya. Kenapa di surat At-Taubah dijelaskan? Nah, di situ tidak semuanya berangkat perang. Bertugas untuk belajar. Kenapa? Kalau berangkat perang semua, nantinya kita mati semua gimana? Bagaimana kelangsungan ilmu? Syariat ini gimana mau dilanjutkan? Ya? Nah, jadi situ kita setelah kita belajar, kita juga wajib menyampaikannya kepada orang lain. Nah, ada yang ditanya lagi nggak sama Ibu? Kalau yang kurang jelas silakan bertanya. Tidak ada? Di pemahaman kalian, Ibu akan membagikan post test, ya, akan membagikan post test. Kalian itu benar-benar sudah paham belum tentang materi yang kita sampaikan tadi? Nah, sini dibagikan, kerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, hasil post testnya besok Ibu sampaikan, Ibu kirim di grup WA ya. Oke. Nah, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menambah ilmu. Terus apa lagi? Menambah wawasan. Apa lagi? Nah, bukunya disimpan, modulnya juga disimpan. Kalian duduknya rapi, ketua kelas lanjut pimpin doa. Iya. Sebelum pulang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.